Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salsabila dari kelas 4C dengan NPM 2375298. Di sini saya akan mengulas kembali tentang apa yang telah kami pelajari pada minggu kedua hari ini di mata kuliah Bisnis Intelijen. Nah, mengenai aplikasi yang masih sama dari pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi Power Apps. Nah, jadi pengembangan aplikasi khususnya biasanya diperuntukkan bagi perusahaan dengan anggaran yang besar dan tim TI yang besar. Namun kini berkat Microsoft Power Apps, platform pengembangan aplikasi inovatif dengan kode rendah bahkan kecil, bahkan untuk bisnis kecil dan menengah dapat memanfaatkan aplikasi ini, dapat memanfaatkan keunggulan dari Power Apps untuk menciptakan sebuah aplikasi inovatif yang mengoptimalkan dan meningkatkan proses rutin. Dengan menggunakan aplikasi Power Apps, kita dapat mengatasi tantangan tertentu yang meningkatkan efisiensi dengan aplikasi tingkat profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu bisnis pada bisnis kita. Selain itu, ini dapat menjadi cara yang sangat baik bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kolaborasi. Jadi pada bagian ini memberikan gambaran umum yang jelas tentang manfaat utama Power Apps. Nah, mari kita bahas bagaimana Power Apps dapat memperdayakan bisnis kita tanpa menghabiskan banyak biaya atau memerlukan pendekatan yang mengandalkan teknologi. Untuk membuat pada ikon pada tombol Power App bermanfaat untuk memudahkan pengguna navigasi dan memahami aplikasi. Yang pertama ada screen. Nah, jadi screen itu dalam Power Apps adalah halaman utama pada elemen-elemen atau UI atau user interface ditampilkan dan digunakan oleh pengguna. Nah, jadi di dalam screen itu terdapat beberapa manfaat di aplikasi Power Apps. Yang pertama ada organisasi tampilan aplikasi. Nah, screen sendiri membantu mengatur aplikasi berdasarkan fungsionalitas. Misalnya layar login, dashboard utama, formulir input, dan halaman laporan. Yang kedua adalah navigasi yang jelas. Untuk navigasi sendiri, dengan adanya berbagai screen, pengguna dapat berpindah dari layar satu ke layar lain dengan lancar, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga adalah pemisahan fungsionalitas. Nah, jadi di bagian ini aplikasi yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa screen untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut lagi. Yang keempat ada peningkatan performa. Jadi dengan membagi aplikasi menjadi beberapa screen, pemuatan data bisa dioptimalkan dengan tidak semua elemen dibuat sekaligus untuk mengurangi beban pada aplikasi tersebut. Yang kelima ada kemudahan kustomisasi. Jadi pada bagian ini setiap screen dapat memiliki tata letak tersendiri dan elemen yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk bagian kedua, tadi bagian pertama ada screen. Nah, sekarang bagian kedua adalah tombol atau button.
Bottom adalah elemen interaktif yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dalam suatu aplikasi. Nah, seperti mengirim data, berpindah screen, dan meninggalkan fungsi tertentu, dan memanggil fungsi tertentu. Nah, ada 5 manfaat di dalam Bottom dalam aplikasi Power Apps. Yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna. Jadi pengguna dapat melakukan tindakan tertentu dengan mudah, seperti mengirim formulir, menyimpan data, dan membuat halaman lain. Kedua, ada meningkatkan automasi proses. Nah, dalam Bottom dapat diprogram dengan Power Apps dengan Automate atau Power FX untuk menjalankan tugas-tugas otomatis seperti mengirim email, memperbarui database, dan memicu alur kerja. Nah, yang ketiga ada navigasi yang lebih baik. Nah, Bottom dapat digunakan untuk berpindah antara screen atau mengakses fitur tertentu dengan sangat cepat. Nah, yang keempat ada untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dengan tombol atau dengan Bottom, pengguna tidak perlu memasukkan perintah secara manual. Cukup dengan satu kali klik saja, maka suatu perintah tersebut akan otomatis terisi. Yang kelima adalah flexible design. Jadi Power Apps memungkinkan desain yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan kita, sesuai ukuran, warna, icon, dan fungsi. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi screen, yang kedua adalah Bottom, yang ketiga adalah icon. Nah, jadi icon di dalam suatu Power Apps adalah elemen grafis kecil yang digunakan untuk menyampaikan makna atau fungsi tertentu dalam aplikasi. Jadi di dalam icon itu terdapat beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan tampilan visual. Nah, icon membantu membuat tampilan aplikasi lebih menarik dan modern. Yang kedua adalah membantu identifikasi fungsi. Nah, dengan icon pengguna dapat lebih baik dan lebih cepat memahami suatu fitur tanpa perlu membaca suatu teks, maka mereka akan mengerti sendiri. Yang ketiga adalah menghemat tentang ruang tampilan. Nah, daripada menggunakan teks yang panjang, icon lebih dapat digunakan untuk memberikan representasi visual lebih ringkas dibanding yang lain. Yang keempat adalah meningkatkan aksesibilitas. Nah, dalam icon yang jelas dan familiar dapat membantu pengguna dalam memahami aplikasi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan membaca teks. Kelima, mempermudah navigasi. Nah, dengan icon navigasi, pengguna dapat dengan mudah memahami kemana mereka harus menuju dalam aplikasi. Setelah membuat label, selanjutnya adalah kita membuat Bottom yang berfungsi sebagai menu awal, di mana di menu awal atau utama ini membuat link ke menu OTP dan ke menu saran dengan sebuah tombol. Lalu untuk
membuat tombol. Nah, jadi dari tombol 1 ke tombol 3 itu saling bersangkutan. Jadi jika tidak bersangkutan, maka aplikasi tersebut tidak berhasil. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat aplikasi Power Apps yang telah kita pelajari pada minggu hari ini. Jadi yang pertama adalah pastikan Anda telah terdaftar di aplikasi Power Apps dengan menggunakan email yang telah terdaftar, yang telah Anda cantumkan. Selanjutnya kalian bisa mengetik password yang telah Anda pilih atau telah disediakan. Jika sudah, maka aplikasi akan masuk pada menu utama atau home. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mengklik create, kemudian pilih canvas apps from blank, ketik nama dan klik format font, kemudian create, lalu tunggu sebentar. Yang ketiga adalah pada menu screen masih ada satu, kemudian ditambahkan 2 screen lagi dengan cara klik new screen pada samping sebelah kiri sampai ada 3 screen, lalu rename pada bagian screen pertama dengan nama menu utama, dan screen kedua dengan nama menu OTP, dan screen ketiga dengan nama menu saran. Nah, kemudian teman-teman bisa mengedit screen tersebut dengan tampilannya masing-masing. Lalu saya akan memulai dari screen pertama atau menu utama dengan klik insert, lalu pilih text label, atur posisi, percantik tampilan sesuai yang kita mau, mulai dari font, mulai dari ketebalan, mulai dari posisi, mulai dari warna, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pada properti, bagian teks diganti dengan nama menu utama. Kemudian ukuran sesuai dengan yang kita mau, cuman saya menggunakan ukuran 36 dengan font bold, dan posisikan di tengah dengan background warna kesukaan kita. Kemudian juga dengan screen kedua, screen ketiga itu sama, lakukan hal yang sama dengan seperti menu utama. Yang keenam, bisa klik menu insert, kemudian pilih button, buat 2 button, lalu rename masing-masing. Button yang sama dengan nama button OTP dan button saran, lalu pada menu properties ganti teks menjadi OTP untuk yang pertama, lalu yang kedua menjadi kritik dan saran jika sudah. Kemudian yang ketujuh, untuk membuat link pada menu utama, lalu bisa langsung ke pada menu OTP dan saran dengan cara yaitu klik pada menu button, kemudian ketik script sesuai dengan arahan. Kemudian untuk mengecek bisa lakukan klik play pada bagian sebelah kanan. Jika bisa dijalankan, maka aplikasi tersebut berhasil, dan jika tidak bisa dijalankan, maka aplikasi tersebut tidak berhasil. Yang selanjutnya, langkah ke-8 adalah membuat icon untuk dapat bisa kembali ke menu utama, bisa kembali ke menu pertama di menu OTP, pilih insert, klik icon, back arrow, letakkan posisi sesuai dengan yang kita inginkan.
dan rename nama menjadi Aiko UTP. Lakukan dengan hal yang sama pada menu saran dan kritik. Pada menu OTP bisa diklik fungsinya sesuai arahan, lakukan yang sama pada ikon kritik dan saran. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk di sini kalian bisa sesuai arahan yang tadi. Untuk merename kalian bisa dengan klik 3 di pinggir sebelah kanan. Lalu di sini ada rename. Nah, kalian bisa rename sesuai dengan perintah yang disarankan. Nah, begitu pula dengan menu OTP. Sama. Dan menu saran. Nah, untuk menjadi seperti ini, melihat apakah aplikasi tersebut berhasil atau tidak, kita harus mengklik play sebelah kanan. Klik, lalu masuk ke menu OTP. Nah, di sini langsung masuk dari menu utama masuk ke menu OTP. Nah, ini tandanya jika aplikasi tersebut bisa diklik, ini tandanya aplikasi tersebut berhasil. Nah, di sini ada tombol back, kita pencet. Nah, berhasil. Yang selanjutnya adalah menu ke kritik dan saran. Dari menu utama, kita langsung ke menu kritik dan saran. Nah, langsung masuk ke halamannya. Berarti apa? Berarti tandanya aplikasi tersebut berhasil. Kita back. Oke. Nah, dalam menu OTP, kita klik OTP. Di sini terdapat submit. Nah, menentukan submit ini berfungsi atau tidak jika di samping kiri ada tanda X merah. Tandanya submit itu tidak bekerja, dan rumusnya ada kesalahan, entah itu dari koma, tanda petik, spasi, atau apapun itu. Tapi jika di submit ini tidak ada tanda-tanda X atau tanda lainnya, maka aplikasi tersebut berhasil. Sekian dari penjelasan saya, mungkin jika kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.